Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Good morning everyone. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memperkenalkan keluarga kalian, ya, atau anggota keluarga kalian. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, di sini Ustaz sedikit mengingatkan ya tentang nama-nama anggota keluarga yang mungkin beberapa dari kalian sudah agak lupa ya, atau bisa jadi mungkin dulu belum pernah juga mempelajari. Nah, berikut bisa dilihat di layar kalian. Di sini ada family tree ya, sebutannya family tree atau pohon keluarga, dimulai dari grandfather, grandmother, until ya son, daughter, son-in-law, niece, nephew, yang paling bawah yang kecil-kecil ya. Gambar di atas merupakan nama-nama anggota keluarga. Dengar dan tirukan apa yang guru ucapkan dan tuliskan arti dari nama-nama tersebut jika kalian belum tahu. Nah, ini Ustaz akan coba bacakan ya. Kalian silakan di tempat kalian masing-masing bisa menirukan cara membacanya. Kemudian bila tidak tahu artinya, kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian. Nah, biar nggak lupa. Oke, Ustaz mulai dari atas ya. Grandfather artinya kakek. Grandmother artinya nenek. Uncle paman atau om ya. Aunt bibi atau tante. Father ayah. Mother ibu. Aunt the same as this one, sama dengan yang ini, artinya tante atau bibi. Cousin, cousin itu artinya sepupu ya, saudara sepupu. Misal kalian punya om atau tante, kemudian om tante kalian punya anak, nah anaknya itu adalah saudara sepupu kalian. Kemudian sister-in-law artinya saudari ipar. Nah, tahu ya saudari ipar ya. Kalian punya kakak ataupun adik perempuan ataupun laki-laki ya. Kemudian dia menikah. Nah, itu dia punya saudara ya. Istri atau suaminya adik kalian atau kakak kalian punya saudara. Nah, itu sebutannya adalah sister-in-law. Nah, kalau laki-laki ya brother-in-law. Oke, kita lanjut. Brother, sister, you, wife. Brother tadi saudara laki-laki ya. Sister saudara perempuan. You itu kamu ya. Wife itu istri. Niece itu keponakan perempuan. Kalian punya keponakan ya. Kalau perempuan itu sebutannya niece. Kalau laki-laki nephew. And then son, anak laki-laki. Daughter, anak perempuan. Son-in-law berarti menantu laki-laki ya. Nah, begitu ya cara bacanya dan juga artinya ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan memperkenalkan keluarga menggunakan poin-poin yang ada di halaman 1. Nah, halaman 1 di video sebelumnya sudah kita bahas ya.
Berarti kita kembali ke sini. Nah, ini ya. Jadi ada nama lengkap, complete name, ada nama panggilan, nickname, ada alamat, address, ada sekolah atau school, ada hobi atau kesukaan ya, kegemarannya ngapain. Kita akan menggunakan 5 poin ini. Okay, let's start from this conversation. Nah, ini contohnya. Dika, can you introduce one of your family members? Dika, bisakah kamu memperkenalkan salah satu anggota keluargamu? Yes, sir. Iya, Pak. Let me introduce my brother. Izinkan saya memperkenalkan saudara laki-laki saya. His name is Muhammad Zaidan. People call him Zaidan. He lives at Veteran Street number 716Q, Yogyakarta. He studies in Abu Bakar Junior High School. He likes to read. That's all. Thank you, Dika. Nah, ini yang saya tebalkan di sini adalah apa yang disampaikan ya, ketika kalian memperkenalkan salah satu anggota keluarga kalian. Ya, minimal inilah bisa. Nah, ini silakan dihafal ya. Okay. Let me introduce artinya izinkan saya memperkenalkan saudara laki-laki saya. Namanya, his name ya, karena dia laki-laki maka kita menggunakan his ya. His name is Muhammad Zaidan. People call him. Nah, di sini juga him karena dia laki-laki. People call him Zaidan. He lives at Veteran Street number 716Q. Ya, he lives. Dia tinggal di Jalan Veteran nomor 716Q, Yogyakarta. He studies, dia belajar atau dia bersekolah in Abu Bakar Junior High School, di SMPIT Abu Bakar. He likes to read. Dia suka membaca. Nah, ini hobinya ya. Kalau misalnya mau diganti his hobby is reading, itu juga boleh. Di sini saya hanya menggunakan kata-kata yang lain ya. Intinya sama. Dia suka membaca. That's all. Ya. Thank you, Dika. Nah, seperti itu ya caranya. Kemudian yang berikutnya, jika yang dikenalkan itu saudara perempuan. Kalau tadi kan laki-laki ya, makanya di sini my brother. Kalau saudara perempuan seperti apa? Nah, ini sama awalannya. Dika, can you introduce one of your family members? Nah, tinggal nanti yang diganti adalah ya ininya, apa namanya? Apa ini? Namanya ini ya. Bukan nama orang tapi nama anggota keluarganya. Kalau tadi kan ini my brother, ya toh? Nah, sekarang karena yang dikenalkan adalah saudara perempuannya, maka di sini adalah my sister. Nah, let me introduce my sister. Her name, kalau tadi his di sini karena dia laki-laki, kalau perempuan ini adalah menggunakan her. Her name is Fatima Putri. People call her. Nah, ini juga beda. Kalau tadi people call him karena dia laki-laki. Kalau perempuan, people call her Putri. She lives at Veteran Street number 716Q, Yogyakarta. Nah, karena dia perempuan, maka di sini menggunakan she. Kalau tadi kan menggunakan he. Nah, jadi kita bisa membandingkan ya, cara memperkenalkan yang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, ini perlu diingat, hati-hati ketika nanti kalian membuat teks perkenalan, ini mohon diperhatikan ya. Karena kalau ini salah ya sebetulnya nanti artinya juga lucu ya. Masa namanya Zaidan sini pakai she gitu ya. Nah, itu kan Zaidan kan umumnya itu kan dipakai untuk nama laki-laki. Ya, sangat jarang dipakai untuk nama perempuan.
Jadi ini ya, she lives at Veteran Street number 716 Q, Yogyakarta. She studies, sama ya, kalau yang tadi ini pakai he karena laki-laki, kalau perempuan pakai she. She studies in Abu Bakar Junior High School and she likes, pakai she lagi. Kalau yang tadi menggunakan he. Nah, seperti ini. She likes to write, that's all. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, cara untuk memperkenalkan anggota keluarga kalian. Nah, ini insya Allah kalau dalam perkenalan sudah cukup ya, mencakup 5 poin yang tertulis di halaman 1. Nah, mencakup ini insya Allah cukup, kecuali jika nanti ada pertanyaan ya dari yang bersangkutan, misalnya mau menanyakan sesuatu yang di luar ini, nah silakan nanti dijawab ya. Tapi kalau hanya perkenalan singkat, ini insya Allah sudah cukup. Baik, kita lanjutkan ke nah ini ada contoh lain mas ya. Contoh lain ini agak panjang ya, tapi intinya sama sih ya, intinya sama, cuman ini ada beberapa poin tambahan ya yang memperjelas perkenalannya. Dan ini kalau kalian mau tahu ya, satu teks ini, teks percakapan ini itu bisa dijadikan satu teks gitu ya. Nah, jadi nggak cuma sekedar percakapan, tapi juga bisa dijadikan teks. Baik, ini Ustaz bacakan ya, nanti bisa kalian praktekkan di rumah dengan anggota keluarga ataupun dengan mungkin teman kalian ya yang dekat rumah atau secara online, nanti bisa dipraktekkan. Dika, can you introduce one of your family members? Sama kayak tadi awalannya. Sure, let me introduce one of my family members. Nah, kalau ini dia tidak langsung mengucapkan let me introduce misalnya my brother atau my father atau my mother, tidak, tapi dia menambahkan beberapa kata untuk istilahnya membuka ya, pembukaan dari teks perkenalan. Jadi let me introduce one of my family members. Izinkan saya memperkenalkan salah satu anggota keluarga saya. I have a father. Nah, saya memiliki seorang ayah. Ini kalau father ya, kalau ayah. Kalau misalnya mau diganti mother juga boleh ya, silakan bisa diganti sesuai dengan yang diperkenalkan siapa. Kalau ini kebetulan dicontoh adalah father ya, maka di sini saya tulis father. I have a father. His name is Ahmad Taufik. Ya, ini juga bisa diganti nanti kalau perempuan. Namanya adalah Ahmad Taufik. People call him. Nah, kalau perempuan, people call her. People call him Mr. Taufik. He lives at Veteran Street number 716Q, Yogyakarta. He works. Nah, ini ditambah dengan dia bekerja di mana. Nah, kalau tadi kan di sini nggak ada toh. Ya cuman ada sih, maksudnya dia bersekolah gitu ya, karena dia masih siswa. Nah, ini kebetulan karena sudah kerja ya, maka di sini menggunakan he works ya, bukan he studies tapi he works. He works as a dentist in Hidayatullah Islamic Hospital. Dia bekerja sebagai seorang dokter gigi di Rumah Sakit Islam Hidayatullah. He likes to play tennis. Nah, ini juga bisa diganti dengan she kalau misalkan yang diperkenalkan perempuan. He likes to play tennis. On weekends, ya, he goes to Amongrogo Sport Hall to play tennis with his friend. Nah, on weekends, kalau yang dikenalkan perempuan ya pakai she ya. She goes, karena ini laki-laki, he
he goes to Amang Rogo Sport Hall to play tennis with his friends. That's all about my father. Nah, jadi di sini yang ada sedikit tambahan ini ya, dari on weekend ya. On weekends ya, he goes to Among Rogo Sport Hall to play tennis with his friend. Nah, ini tambahannya ini dia membicarakan ya tentang hal yang dilakukan oleh si father ini ketika weekend. Nah, itu kan bisa ditambahkan ya sebagai informasi tambahan, karena juga apa namanya, sifatnya kan perkenalan ya, memperkenalkan orang lain ya. Di sini konteksnya adalah keluarga kalian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Mas cara memperkenalkan. Nah, ini teksnya nanti bisa kalian hafal ya, bisa dihafalkan. Kemudian nanti kalau Ustadz minta kalian untuk membuat, ya nanti ini bisa tinggal diganti dengan nama yang sesuai dengan nama saudara kalian atau ayah kalian atau ibu kalian, silakan ya. Tapi mohon diperhatikan, jadi jangan hanya asal copy paste diganti tapi nggak tahu maksudnya ya, nggak tahu artinya, disuruh ngapain nggak tahu. Nah, padahal sudah jelas ya. Kalau ini dipakai untuk memperkenalkan orang lain, yang sebelumnya ini dipakai untuk memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan apa namanya orang lain juga ya, tapi dalam bentuk yang lebih singkat sama dengan yang ini. Nah, jadi ini mohon diperhatikan ya penggunaan yang kata-kata yang saya apa namanya set apa ya diberikan kayak stabilo ini ya, di kuning seperti ini mohon diperhatikan. Nah, oke. Baik, untuk perkenalannya yang memperkenalkan orang lain, saya rasa cukup ya untuk penjelasannya. Silakan jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan lewat WhatsApp group. Oke. Baik, terima kasih sudah menonton videonya ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah nanti akan kita sambung lagi dengan video pembelajaran yang lain ya. Thank you very much and see you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.